Assalamualaikum WR.WB. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Megi Radianto selaku guru mata pelajaran PPKN dan juga teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan materi PPKN tentang daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan Pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ketika peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda meminta golongan tua agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta tanggal 16 Agustus tahun 1945. Rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda, Jr. Imam Bonjol No. 1 Jakarta sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Dr. Soekarno Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Berikut teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ir. Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi selalu wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni, pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu 1. Kata tempo diganti dengan kata tempo. 2. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. 3. Cara menuliskan tanggal Jakarta 17-8-5 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs.MOH.HTTN tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari Jumat, pukul 10 WIB, di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Ir. Soekarno dengan didampingi Drs.MOH.HTTE membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat. Dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga sampai sekarang, setiap pengibaran bendera dalam upacara, bendera selalu diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek hukum. Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. 2. Aspek historis. Proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia sekaligus menjadi awal Indonesia sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajahan bangsa lain. 3. Aspek sosiologis. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. 4. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi masa penjajahan Belanda
menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. 5. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. 6. Aspek spiritual. Proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Susunan daerah negeri pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain. Negari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, munasa. Pasal 18, 18 ampere, dan 18 Bita UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. MPR menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18 ampere, dan 18 Bita, yaitu 1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. 3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. 4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. 6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. 7. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Peran daerah dalam kerangka KRI. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan KRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. 3. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. 4. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. 5. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Peran daerah dalam perjuangan berdirinya KRI. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. 2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.